ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول أما بعد. Utamakannya tiadakan yang atas dikatakan melainkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua dan insyaallah berikutnya Allahumma amin. Kedua kalinya salam kepada Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketiga kalinya saya Nabi Muhammad ingin menyampaikan makanan saya yang berjudul bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian kata bapaknya, Allah telah memberikan begitu banyak nikmat atau rezeki kepada semua makhluknya, termasuk manusia. Manusia harus selalu mensyukuri nikmat yang telah diberikannya, karena nikmat yang Allah berikan sangatlah besar dan luar hingga kita terhitung jumlahnya. Banyak nikmat yang dapat dirasakan seperti kesehatan, kemampuan bernafas, berjalan, mendengar, dan berbagai hal lainnya. Tapi masih ada yang kurang pandai dalam bahasanya, sehingga tidak bersyukur kepada Allah dan tidak menyadari bahwa nikmat yang diberikan jauh lebih perbedaannya mereka. Manusia yang kurang mensyukuri Allah, mereka bersikap sombong, mereka merasa dirinya paling pandai dan menganggap memiliki keistimewaan tanpa menyadari bahwa segala sesuatu berasal dari Allah. Kisah sahabat bin Qais dapat menjadi pelajaran berharga tentang mensyukuri nikmat Allah. Ia adalah seorang pemuda miskin dari kalangan kaum Ansar yang hidup di Madinah, memeluk Islam di depan kaum Ansar. Sebelum mengenal Islam penuh dengan kesulitan. Setelah masuk Islam dan menjadi salah satu pengikut Nabi Muhammad SAW, kehidupannya bersama sahabat mulai berubah. Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan bersama para sahabat dan menghadapi kesulitan dalam hal makanan serta kebutuhan sehari-hari hidupnya. Nabi SAW meminta para sahabatnya untuk bersedekah dan membantu mereka dalam kebutuhannya. Sahabat tertarik dengan asal itu, tapi merasa kesulitan dalam kondisi keuangannya. Seiring dengan peningkatan kekayaannya, sahabat mulai berubah. Tadinya dipengaruhi oleh dunia dan harta, hingga merupakan tujuan utama hidup, yaitu beribadah kepada Allah dan membantu umat. Setelah menjadi kaya, setelah merasa enggan membayar zakat atau memberikan sedekah kepada orang lain, sahabat pernah berjanji untuk membantu Islam dengan katanya, tetapi kemudian mereka merasa bahwa kekayaannya adalah hasil usahanya sendiri, bukan lagi berkat dari Allah. Nabi Muhammad SAW sangat kecewa dengan sikap sahabat karena dia telah diberi banyak nikmat dan rezeki oleh Allah, tapi tidak mau bersyukur dan berbagi dengan sesama. Nabi SAW kemudian berdoa kepada Allah untuk salam, mengingat bahwa Allah menguji umatnya dengan kata dan bahwa tidak ada kebaikan pada orang yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Mensyukuri nikmat Allah dengan cara yang benar dapat dilakukan melalui pembayaran zakat.
zakat dan berbagi kepada mereka yang membutuhkannya. Bagi orang-orang yang tidak membayar zakat dan tidak bersyukur atas semuanya, akan ada konsekuensi yang harus diterimanya. Nabi Muhammad SAW tidak lagi menerima permintaan salafah setelah menolaknya, dan hal itu membuatnya merasa sangat menyesal. Salafah yang awalnya diberikan kekayaan dan kemakmuran akhirnya kehilangan segalanya. Kisah tersebut menunjukkan bahwa rezeki yang membuka tidak membawa berkah, malah bahkan menyebabkan kerugian. Poin-poin yang dapat kita ambil dari latar belakangnya, yang pertama, apa yang dimaksud dengan bersyukur atas nikmat Allah. Yang kedua, untuk mengetahui cara-cara bersyukur atas nikmat Allah. Yang ketiga, mengapa kita harus selalu bersyukur. Pembahasan yang kedua, yang pertama, pengertian. Bersyukur merupakan ungkapan rasa terima kasih dan pengakuan atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah SWT. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, bersyukur diartikan sebagai rasa terima kasih kepada Allah. Secara bahasa, kata syukur berasal dari bahasa Arab syakara yang berarti minta. Sedangkan secara istilah, bersyukur adalah mengungkapkan pujian kepada Allah dengan lisan, mengakuinya dalam hati, dan serta memanfaatkan nikmat tersebut dengan sebaik-baiknya. Tiga, bersyukur mencakup tiga aspek utama, yaitu syukur dengan hati, meyakini bahwa segala nikmat berasal dari Allah; bersyukur dengan lisan, mengucapkan pujian dan doa; serta syukur dengan perbuatan, menggunakan nikmat dengan cara yang baik dan sesuai dengan ajaran agama. Syukur merupakan bentuk rasa terima kasih kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan. Sifat syukur memiliki peranan yang sangat penting, karena dengan bersyukur seseorang dapat lebih menghargai setiap rezeki yang diterima, besar atau kecilnya. Nikmat yang diperoleh tetap harus disyukuri, karena di dalam setiap rezeki terdapat kenikmatan yang paling baik. Setiap syukur dikatakan membawa kesenangan batin dan kebahagiaan, serta menjadikan seseorang lebih ikhlas dalam menjalani kehidupan, sehingga penting bagi setiap individu untuk selalu membiasakan diri bersyukur dalam segala keadaan. Yang kedua, cara untuk bersyukur. Allah telah memberikan banyak sekali nikmat kepada kita, dari nikmat nafas, berjalan, melihat, dan lain sebagainya. Nikmat yang paling berharga adalah nikmat yang sehat yang harus kita jaga. Nikmat-nikmat tersebut tentu harus kita syukuri. Maka dari itu, ada pula cara untuk kita bersyukur, yaitu melalui lisan, hati, dan amal perbuatan. Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Bukhari menyebutkan ada masalah bersyukur kepada Allah SWT. Berikut cara bersyukur melalui hati, yaitu menyadari bahwa sebuah kenikmatan tentu datang dari Allah SWT. Hal itu akan membawa perasaan tentang hati yang melakukannya. Jadi kita merasakan kenikmatan tersebut melalui hati. Kita berdoa dan berzikir kepada Allah atas apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Syukur dengan hati mengantarkan manusia untuk menerima anugerah dengan kerelaan tanpa membentuk dan keberatan beberapa pun rezeki yang didapat. Kita bersyukur dengan apa yang kita miliki. Dengan kita bersyukur, maka Allah tambah bulan nikmat. Orang yang bersyukur melalui lisan, yaitu mengakuinya dengan ucapan memujinya. Orang yang selalu bersyukur akan senantiasa memuji kepada Tuhannya dengan mengucapkan bacaan tahmid ketika mendapatkan nikmat, beristighfar apabila menghukum kesalahan, dan lain sebagainya. Orang yang bersyukur melalui tindakan, yaitu bersyukur dengan tindakan, karena
memperhatikan bahwa semua nikmat yang kita dapatkan harus dimanfaatkan di jalan yang diberinya. Misalnya digunakan untuk beribadah kepada Allah sebagaimana menolong orang lain dan berbagi kebaikan, membagi sebagian harta kepada orang lain yang membutuhkan dan berbagai macam perbuatan yang lainnya. Rasulullah SAW pernah menerangkan bahwa Allah suka melihat nikmat yang diberikan kepada hamba untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya. Umat muslim yang mendapatkan nikmat dari Allah SWT hendaknya berusaha untuk merawat kenikmatan tersebut agar dikabulkan. Hal tersebut seperti menjaga amanah dari Allah SWT. Manusia yang diberi tubuh sehat kewajibannya ialah akan tubuhnya dijaga. Salah satunya cara untuk dengan senantiasa mengonsumsi makanan yang baik dan halal. Umat muslim juga tidak selalunya mendapat keimanan dan keislamannya dari berbagai penyakit memang dilakukan dalam memperbanyak ibadah, salat, membaca Quran, mendatangi majelis, bersaksi, berzikir dan berdoa. Banyak orang yang tidak bersyukur nikmat Allah SWT yang menyebabkan beberapa faktor kurangnya rasa syukur, yaitu kecenderungan untuk lebih memusatkan perhatian pada keinginan daripada apa yang telah dimiliki. Hal ini terjadi akibat kesalahan dalam menilai nikmat yang diberikan. Kenikmatan sering diukur berdasarkan keinginan pribadi. Ketika harapan terpenuhi, rasa syukur mudah dirasakan. Pola pikir ini membuat seorang lebih menyadari dan menghargai nikmat yang telah diterima. Segala sesuatu yang diperoleh semata-mata dari usaha sendiri dan merupakan sifat itu dan sombong. Kita melupakan bahwa semua nikmat berasal dari Allah. Selama masih diberikan waktu, kewajiban utama adalah mensyukuri nikmat, menaati perintahnya dan menjadi larangannya. Yang ketiga, alasan kita bersyukur. Kita bersyukur merupakan suatu keharusan kita sebagai umat muslim. Perilaku ini sangat dianjurkan dalam Islam karena Allah akan menambah nikmatnya. Sebuah ucapan yang digunakan perlu ditanamkan agar semangat bersyukur. Kebahagiaan dan kebahagiaan hidup akan lebih mudah dirasakan dengan bersyukur. Itulah menjadi lebih positif karena setiap pengalaman dihargai sebagai bagian dari kasih sayang dan kebesarannya. Segala kondisi termasuk saat menghadapi kesulitan, rasa syukur tetap harus terjaga. Nikmat dan rezeki yang diterima merupakan semuanya, sehingga kebiasaan bersyukur akan menjaga perasaan kekurangan dan membawa kebahagiaan. Kemudian sesi tanya jawab. Materi yang terhormat disebutkannya. Apa perbedaan antara bersyukur dengan lisan, hati, dan perbuatan? Bersyukur dengan lisan adalah mengucapkan rasa syukur secara verbal, seperti mengucapkan Alhamdulillah atau memuji Allah atas nikmatnya. Bersyukur dengan hati adalah merasakan dan menyadari dalam hati bahwa semua nikmat berasal dari Allah. Materi yang terhormat, izin bertanya, mengapa manusia cenderung lupa bersyukur ketika berada dalam keadaan senang? Ketika dalam keadaan senang, manusia seringkali terlena oleh kenikmatan dan merasa bahwa semua itu terjadi karena usahanya sendiri. Hal ini membuat lupa bahwa semua nikmat sebenarnya datang dari Allah. Selain itu, rasa puas dan terlena bisa menggabungkan kesadaran untuk bersyukur. Pemateri yang terhormat, izin bertanya, bagaimana kisah-kisah para nabi mengajarkan kita tentang pentingnya bersyukur? Banyak kisah Nabi mengajarkan tentang syukur. Salah satunya adalah kisah Nabi Sulaiman alaihissalam yang tetap bersyukur meskipun memiliki kekuasaan dan kekayaan yang luar biasa. Nabi Ayub alaihissalam juga menjadi teladan dalam bersyukur
berupa penyakit dan kehilangan harta. Kisah-kisah ini mengajarkan kita bahwa syukur tidak hanya dilakukan ketika senang, tapi juga saat menghadapi ujian. Materi yang terhormat disebutkannya, apa hubungan antara rasa syukur dan ketenangan jiwa dalam Islam? Rasa syukur membuat hati merasa lebih tenang dan lapang dada. Dengan bersyukur kita fokus pada nikmat yang dimiliki dari meratapi kekurangan. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Dan satu-satunya bentuk mengingat Allah adalah bersyukur. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.